Jauh di pegunungan Jepang, tersembunyi di antara hutan bambu yang lebat, ada sebuah desa yang tak tercatat di peta. Namanya adalah Desa Takayama. Dulu, desa ini makmur. Padi tumbuh subur, sungai mengalir jernih, dan penduduknya hidup bahagia. Tapi suatu malam, semuanya berubah. Mereka datang. Bukan manusia, bukan hewan, melainkan makhluk dari dunia lain, Oni. Malam pertama teror, suara lonceng kuil berdentang, angin berdesir semakin kencang. Semua dimulai pada malam bulan purnama ketika Kabuto, anak kepala desa, mendengar suara aneh dari hutan bambu. Seperti suara sesuatu merayap di antara batang-batang bambu, ia menajamkan telinganya. Suara itu semakin dekat. Dengan tangan gemetar, Kabuto melangkah menuju jendela. Ia menyingkap tirai perlahan, dan di sana, di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihatnya. Sosok hitam besar, tubuhnya dipenuhi tanduk, matanya merah menyala, dan taringnya bercahaya seperti besi panas. Oni. Sebelum Kabuto bisa berteriak, Oni itu menyeringai, lalu menghilang ke dalam kabut. Namun, keesokan harinya, seseorang ditemukan mati. Korban pertama. Di tengah lapangan desa, tubuh seorang petani bernama Tetsuo tergeletak. Matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang amat dalam. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya kulitnya yang berubah pucat kebiruan, seolah-olah jiwanya telah dihisap keluar dari tubuhnya. Orang-orang mulai berbisik, ketakutan merayapi hati mereka. Apa ini perbuatan roh jahat? Bisik salah satu penduduk. Kita harus memanggil pendeta kuil, seru yang lain, tapi kepala desa menggeleng. Ada satu legenda lama yang selalu diceritakan nenek moyang kita. Katanya dengan suara pelan. Dahulu kala, desa ini mengurung seorang Oni di dalam hutan bambu. Mereka menyegelnya di dalam gua dengan mantra sakral. Tiba-tiba, suara petir menyambar. Suara angin bertiup semakin keras. Tapi sekarang, kepala desa menelan ludah. Sepertinya segel itu telah terbuka. Dan malam berikutnya, korban kedua ditemukan. Seorang biksu bernama Shin memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membawa lonceng suci dan sebuah jimat perlindungan, ia melangkah menuju kuil tua di ujung desa, tempat di mana segel Oni konon pernah ditempatkan. Tapi ketika ia sampai di sana, desiran angin berhenti, suasana menjadi hening, gerbang kuil telah terbuka. Tidak ada yang pernah berani membukanya sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap melangkah masuk, lilinnya gemetar dalam genggamannya. Dan saat itulah, bayangan besar muncul di belakangnya. Kau yang membangunkanku, suara berat dan dalam itu bergema di dalam kuil. Shin berbalik dengan cepat. Dan di hadapannya berdiri Oni yang lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan siapapun. Kulitnya semerah darah, taringnya setajam pisau samurai, dan dari kedua tangannya keluar api biru yang menari-nari. Sekarang, saatnya aku membalas dendam. Shin mencoba membaca mantra perlindungan, tapi terlambat. Oni itu melompat ke arahnya. Dan esok harinya, yang tersisa dari Shin hanyalah jubahnya yang terbakar. Kutukan yang tak terhindarkan kematian Shin membuat seluruh desa jatuh dalam ketakutan. Mereka berkumpul di balai desa, mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kita harus mengusir Oni itu kembali ke tempatnya, seru Kabuto. Tapi bagaimana? Dia terlalu kuat. Kepala desa akhirnya berbicara. Ada satu cara, katanya dengan suara berat. Dulu, para leluhur kita menyegel Oni dengan mengorbankan seorang manusia. Seluruh ruangan menjadi hening. Mereka semua tahu apa artinya itu. Seseorang harus mengorbankan dirinya demi keselamatan desa. Pertarungan terakhir malam itu, Kabuto mengambil keputusan. Ia akan menjadi pengorbanan. Dengan membawa pedang pusaka keluarganya, ia berjalan menuju kuil tua, tempat Oni menunggu. Saat ia masuk, Oni itu sudah berdiri di tengah ruangan, tersenyum lebar. Kau datang? Untuk mati?
Tidak, jawab Kabuto dengan suara tegas. Aku datang untuk mengakhirimu. Oni itu tertawa keras, lalu melompat ke arahnya. Pedang beradu dengan taring, mantra bertabrakan dengan api biru. Udara di dalam kuil menggetarkan tanah. Tapi tepat saat Oni hendak menghabisinya, Kabuto menghunus pedangnya ke jantung Oni bersamaan dengan mantra terakhir yang dia ucapkan. Oni no Noroi, Shoukan no Tama. Kuil itu meledak dalam cahaya putih ketika debu menghilang. Oni itu lenyap. Sejak malam itu tidak ada lagi korban, tidak ada lagi suara langkah di hutan, dan legenda Oni hanya menjadi bisikan yang hilang di angin malam. Tapi, jika kau berjalan ke desa Takayama saat bulan purnama, kadang-kadang kau bisa mendengar suara tawa kecil dari dalam hutan. Aku akan kembali suatu hari nanti